Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Ajani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Ajani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta.
Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan.
Hapa diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel.
Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan hafal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deruci Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel.
Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali.
Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar.
Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena golasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung hafal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan hafal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat.
Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos jauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan.
Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati
atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel. Kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel. Kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024.
Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel.
Bakal cagup-cawagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi, mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cawagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya.
Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif
mereka DPP, ujarnya. Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024.
Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta.
Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Diketahui setelah pasangan Herman Deruci Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deruci Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan.
Apa diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel.
Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan hafal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP.
Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru.
Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta.
Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal.
Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel.
Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deruci Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang.
Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi,
P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya.
Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan.
Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali
kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta.
Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal.
Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel.
Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang.
Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi,
P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya.
Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan.
Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali
kembali lagi bersama saya Felinda Ajani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Ajani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta.
Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan.
Hapa diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel.
Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan hafal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel.
Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deruci Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali.
Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar.
Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta.
Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal.
Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapa diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel.
Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel.
Bakal cagup-cawagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cawagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya.
Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif
mereka DPP, ujarnya. Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024.
Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta.
Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Indo dan Ridwan Kamil. Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel.
Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deruci Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar.
Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta.
Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Diketahui setelah pasangan Herman Deruci Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deruci Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan.
Hapa diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel.
Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan hafal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP.
Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru.
Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat.
Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta.
Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal.
Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapa diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel.
Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP.
Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru.
Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat.
Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta.
Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Diketahui setelah pasangan Herman Deruci Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deruci Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan.
Hapa diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilbub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel.
Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan hafal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel.
Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali.
Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar.
Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta.
Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan.
HAPA diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. HAPA diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel.
Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan hafal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel.
Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali.
Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar.
Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Cie Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta.
Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Mata Hati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos jauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal.
Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi yang ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi yang ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel.
Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cawagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cawagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang.
Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi, mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi,
P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deruci Ujang dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya.
Sementara itu nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan.
Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta.
Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilbub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan.
Hapa diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel.
Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan hafal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara Muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP.
Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi, mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru.
Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat.
Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan.
kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Bali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya.
Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Puku TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta.
Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popos sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persimpangan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat.
Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan. Hapal diusung PKB 7 kursi dan PAN 6 kursi untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Juru bicara DPW PAN Sumsel, Kamil Habibi mengatakan DPP PAN menyatakan mendukung pasangan Hapal di Pilgub Sumsel. Kamil menjelaskan putusan itu berdasarkan survei DPP dan pendekatan komunikasi dengan kandidat yang aktif sehingga PAN mendukung Hapal untuk maju di Pilgub Sumsel. Sementara itu, juru bicara muda Heri Amalindo Okta Al-Farisi mengatakan Hapal tinggal selangkah lagi untuk bisa berlayar di Pilkada Sumsel. Bakal cagup-cagup ini masih kurang 2 kursi lagi untuk bisa lolos di pendaftaran KPU 27 Agustus mendatang. Ia yakin PDIP memberi dukungan karena Heri Amalindo merupakan kader PDIP. Kita terus berjuang dan menunggu dukungan dari parpol lain untuk bisa menuju Pilkada Sumsel. Syarat 20% atau sebanyak 15 kursi sebelum terpenuhi, komunikasi aktif terus dibangun ke partai yang belum menyatakan mendukung kandidat, ungkapnya. Sejauh ini masih ada 13 kursi tersisa, yakni PDIP 9 kursi, P3 2 kursi, Partai Hanura 1 kursi, dan PKN 1 kursi, sehingga secara hitung-hitungan keempat partai tersebut tidak bisa membentuk poros baru. Sebagai kadernya, Heri Amalindo memang mengejar dukungan dari PDIP sebagai parpol utama yang mengusung di Pilgub Pali. Namun bendahara PDIP Sumsel Yudah Rinaldi mengatakan PDIP masih menunggu survei. Soal yang memutuskan nantinya adalah prerogatif mereka DPP, ujarnya. Sementara itu, nasib Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, semakin dekat dengan pertarungan Pilkada Jakarta pasca Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di persiapan Golkar. Partai tempat Ridwan Kamil berada sudah sepaham dengan Partai Gerindra untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Namun pernyataan belum resmi baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Jumat 2 Agustus 2024 secara lisan. Namun lawan Ridwan Kamil cukup berat, yakni menghadapi pertahanan Anies Baswedan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Sri Poko TV, edisi pada Minggu 4 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Perjuangan berat Heri Amalindo dan Popo Ali mencari perahu untuk maju di Pilgub Sumsel cukup berat. Hingga nasib Ridwan Kamil di persimpangan pasca Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Jika Heri Amalindo hanya butuh 2 kursi lagi, maka Ridwan Kamil belum jelas nasibnya di Pilgub DKI Jakarta. Sebab belum satu parpol yang mengusung dirinya meski ada sinyal dari Golkar dan Gerindra di Jakarta. Selain itu, lawan Ridwan Kamil di DKI cukup berat, yakni Anies Baswedan. Seperti apa perjuangan Heri Amalindo dan Ridwan Kamil? Berikut fakta-faktanya. Nasib Heri Amalindo Popo Ali masih butuh 2 kursi hingga sosok Ridwan Kamil yang kini berada di persimpangan jalan karena Golkar memutuskan mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Diketahui setelah pasangan Herman Deru, Ci Ujang, dan Mawardi Yahya Anita Nuring Hayati atau Batahati dipastikan cukup kursi untuk melenggang di Pilgub Sumsel, kini muncul pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali atau Hapal. Namun, Hapal masih harus berjuang mengejar 2 kursi lagi. Heri Popo sejauh ini baru mengantongi 13 kursi dari syarat 15 kursi ditetapkan.